Halo semuanya, siapa di sini yang kadang sampai jam 1 malam itu nggak bisa tidur dan belum bisa tidur gitu? Kayaknya cuman saya aja apa gimana sih ini kayak nggak tahu kayak susah tidur aja gitu dan masih belum mau merem gitu padahal tahu badan tuh capek. Hari ini saya nemu satu postingan yang bagus banget dan ini wajib teman-teman lihat sampai habis. Judulnya adalah Kadang Aku Minder Karena Miskin. Simak videonya sampai habis ya. Oke, halo teman-teman semua. Jadi saya mau membacakan satu thread, satu postingan yang ini bagus banget dan wajib teman-teman simak karena saya pikir semua orang wajib tahu gitu dan wajib untuk ngebaca dan ngedenger ini sampai habis. Bagi teman-teman yang minder, takut miskin, kenapa nggak kaya-kaya dan lain sebagainya, coba teman-teman dengerin ini sebentar aja. Judulnya adalah Kadang Aku Minder Karena Miskin. Entah siapa yang menulis postingan ini, yang jelas sangat bagus untuk dibaca. Monggo disimak. Apabila kita telah berusaha dan bekerja keras, apabila kita telah jalani sholat yang 5 waktu, apabila kita sudah melakukan sholat duha, tahajud, zikir pagi petang, sholawat dan doa, namun tetap miskin juga, tidak perlu minder apalagi protes kepadanya. Seorang anak bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa kita miskin?" Dengan tenang sang ibu menjawab, "Nak, hidup ini seperti jalan-jalan di supermarket. Semua orang boleh memilih dan membawa barang apa saja yang ia inginkan. Siapa yang membawa sepotong roti, maka ia harus membayar seharga sepotong roti. Siapa yang membawa 3 potong roti, ia pun harus membayar 3 potong roti. Sementara kita tak mungkin membawa apa-apa karena tak punya uang untuk membelinya. Di pintu kasir pun kita tidak akan dipaksa. Biarkan berjalan begitu saja karena kita tidak membawa apa-apa untuk dibeli. Begitu pula kelak ketika hari kiamat, saat orang-orang kaya yang antri menjalani pemeriksaan harta untuk dinilai pertanggungjawabannya, kita jalan begitu saja. Saat orang-orang kaya ditanya tentang dari mana hartanya mereka peroleh, kemana hartanya mereka gunakan, tapi kita dibebankan terus berjalan tanpa beban. Enak bukan? Apakah engkau masih belum juga bisa menerima? Anakku, jika kita memang ditakdirkan menjadi orang miskin, bersabarlah sejenak. Karena setelah kematian, kemiskinan itu akan sirna. Berpikirlah positif. Barangkali jika kita kaya, belum tentu kita bisa lebih bertakwa. Mungkin juga dengan kemiskinan kita akan lebih mudah meraih surganya. Dan jangan pernah minder, karena kaya dan miskin bukanlah ukuran mulia dan hinanya manusia. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah, singkirkan rasa iri, singkirkan rasa cemburu, dan buanglah tanda tanya. Ini adalah tentang kehendaknya Sang Pembagi Nikmat. Mungkin jatah yang buat kita masih tersimpan di surga. Mungkin kita siap menerimanya dan kita hanya menunggu. Ingatlah apa yang disampaikan Rasul, bahwa sesungguhnya kekayaan itu bukan terletak pada banyaknya harta benda, tetapi pada hati dan ketenangan jiwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Takutlah kalau tidak berkah. Kaya bukan berarti mulia, miskin bukan berarti hina. Menjadi kaya, punya banyak harta boleh saja, asal didapatkan dengan cara yang halal dan digunakan dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya rezeki itu ada 3. Pertama, sesuatu yang kita makan akan menjadi kotoran. Kedua, sesuatu yang kita pakai akan menjadi usang. Dan yang ketiga, sesuatu yang kita belanjakan di jalan Allah, dan itu yang akan kekal. Namun, jika kita ditakdirkan dengan kefakiran harta,
jangan bersedih. Karena siapa tahu dengan itu Allah ingin lebih dekat dengan kita. Manakah yang akan lebih khusyuk ibadahnya? Orang yang punya masalah atau orang yang tidak punya masalah? Jadi, berapapun yang kita miliki sekarang, syukurilah, bersabarlah, dan ikhlaslah dengan semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita, apakah kekayaan atau kefakiran. Uang, harta tidak berarti apa-apa di hadapan Allah, bahkan lebih hina dari bangkai kambing di hadapannya. Jadi, Allah akan memberikan harta kepada siapapun yang Dia kehendaki, entah beriman ataupun tidak. Sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, bersabarlah. Karena hidup kita hanya sementara, apapun yang ada dalam genggaman kita akan sirna. Maka pastikan apa yang kita peroleh adalah dari hasil usaha yang tidak melanggar syariat. Dunia hanya sebentar, hidup hanya sementara, dunia akan berakhir, maka berakhir pula lah kesedihan itu. Dan kita tidak membawa apa-apa kecuali amal kita. Oke, gak perlu dijelasin lagi, gak perlu ditambahin apa-apa lagi. Tulisan dan postingan tadi sudah cukup mewakili kepada semua dan siapapun yang mungkin punya pertanyaan, kenapa saya masih miskin, kenapa saya masih belum dapat rezeki yang banyak padahal sudah melakukan ini itu dan lain sebagainya. Kenapa saya masih miskin dan kenapa saya belum mendapatkan ini itu padahal saya sudah melakukan segalanya. Dan seperti jawaban dalam postingan yang tadi, sebetulnya kita cuma punya jatah hidup yang untuk beramal itu cuma sekarang. Jadi kayak ya udah, setelah kita mati kita nggak punya kesempatan lagi untuk beramal gitu. Makanya hidup di dunia ini untuk menuai di masa yang akan datang. Dan semoga apa yang kita tuai adalah apa yang kita tanam dengan hasil yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai habis. See you dan bye-bye.